Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Sebelumnya perkenalkan kami, kelompok Renova dari SMP Negeri 3 Bayak dengan inovasi Dejadu atau inovasi jenang mengkudu. Perkenalkan, nama saya Seiza Nurfadila. Saya Atifah Primadani. Saya Muhammad Fahri Ibrahim. Saya Firman Prasetyo. Saya Nazwa Karistan. Dejadu, inovasi jenang mengkudu. Selamat datang di presentasi Dejadu, sebuah inovasi olahan jenang berbahan dasar buah mengkudu yang terbuang sia-sia menjadi produk makanan yang lezat dan bermanfaat bagi kesehatan. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang, proses pembuatan, manfaat, dan khasiat dari buah mengkudu. Yang pertama, latar belakang inovasi. Potensi buah mengkudu. Dengan satu buah mengkudu mengandung lebih dari 300 biji. Yang kedua, kaya manfaat kesehatan. Buah mengkudu memiliki banyak manfaat seperti menurunkan tekanan darah, menyehatkan pencernaan, dan menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga, kendala konsumsi. Meskipun bermanfaat, buah mengkudu memiliki bau yang tidak sedap dan rasa yang pahit serta asam, sehingga jarang diminati untuk dikonsumsi langsung. Permasalahan dan solusi. Permasalahan. Di daerah tempat tinggal kami, banyak pohon mengkudu yang berbuah lebat namun terbuang sia-sia. Masyarakat enggan mengolahnya karena bau yang menyengat dan ketidaktahuan cara pengolahan yang tepat. Buah mengkudu padahal memiliki potensi gizi dan kesehatan yang tinggi. Solusi inovatif. Setelah berdiskusi dan mencari referensi, kami mengembangkan ide untuk mengolah buah mengkudu menjadi jenang. Jenang dipilih karena merupakan makanan tradisional yang digemari oleh banyak kalangan masyarakat. Dengan mengolahnya menjadi jenang, kita dapat menghilangkan bau dan rasa yang kurang sedap dari mengkudu, sehingga banyak masyarakat yang mau untuk mengonsumsi buah mengkudu tersebut. Permasalahan dan solusi. Permasalahan. Di daerah kami, banyak masyarakat yang enggan memakan buah mengkudu karena bau yang menyengat dan juga rasa yang kurang sedap. Solusi, kami mengolahnya menjadi jenang dengan menambahkan bau-bauan dan perasa yang sangat sedap dan sudah nikmat untuk dikonsumsi. Maksud dan tujuan, diversifikasi produk menjadi jenang mengkudu sebagai produk yang diterima oleh konsumen. Potensi ekonomi, meningkatkan potensi ekonomi masyarakat lokal. Manfaat kesehatan, memanfaatkan khasiat mengkudu yang baik bagi kesehatan. Pemanfaatan sumber daya, mengolah buah mengkudu yang jarang dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat. Next. Manfaat inovasi, optimalisasi potensi, mengoptimalkan potensi buah mengkudu yang daunnya rendah. Presentasi habis. Nah, sebetulnya ya pendekatan ilmu biologi ya, saya berharap sebetulnya tentang pendekatan ilmu biologi itu banyak ditampilkan sehingga kita jatuh kepada referensi ke mengkudu itu sendiri ya, karena sebetulnya kita butuh apa ya, masyarakat butuh keyakinan tentang kemanfaatan itu.
kalau ini disampaikan oleh adik-adik kan pada SMP, ya. Ada penelitian awal, ada hasil penelitian universitas, ada penelitian dari dosen dan sebagainya. Itu jadikan referensi sehingga itu memperkuat argumentasi dari teman-teman untuk memilih menghudu itu sendiri. Itu ya. Nah, oke. Karena mungkin prestasinya belum pas. Basis untuk pengambil manfaatnya itu siapa? Ya. Kalau jenang, saya berpikir jenang itu kalau tidak buat anak ada orang lansia. Nah, itu bagaimana pendekatannya bahwa itu kemudian tadi disampaikan tentang perasa dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi, apakah bahan pengharum dan penghilang rasa itu aman? Kami rasa bahan untuk menghilangkan bau kami aman karena kami menggunakan bahan-bahan alami seperti daun pandan ataupun jeruk nipis. Kami juga menggunakan vanili, tetapi juga tidak berlebihan. Jadi dari situ kita juga menggunakan jahe. Jahe kita geprek lalu kita masukkan ke dalam adonan jenang tersebut sehingga menghilangkan bau yang tidak sedap dari buah mengkudu. Jadi saya rasa perasa-perasa dan pengharum alami yang kami buat itu aman untuk para lansia dan untuk anak-anak. Untuk jenang ini sudah kami uji-cobakan kepada yang pertama orang tua kami, yang kedua tetangga-tetangga kami, yang ketiga guru-guru di SMP Negeri 3 Bayat, yang keempat teman-teman di sekolah kami. Untuk reaksi dari para konsumen, mereka mengatakan bahwa jenang ini sudah lezat dan siap untuk dikonsumsi. Ada fotonya, boleh dicoba oleh guru. Testimoni namanya, ya. Itu kan salah satu uji coba. Ya. Satu penelitian itu kan harus melalui itu, kemudian dari berbagai macam uji coba. Uji coba pun nggak cukup sekali, nggak cukup sama ibu saja, nanti ke orang lain. Kemudian baru diramu tanggapannya ini, ditarik sebuah kesimpulan bahwa ini diterima oleh masyarakat gitu. Itu proses penelitian itu seperti itu. Dan itu pun juga ada bukan hanya satu tahap, kalau perlu berkali-kali. Evaluasi, oh ini ada kriuknya, tadi supaya tidak ketemu kriuknya tadi kan ada evaluasi. Oh berarti penghalusannya kurang. Nah, tahap-tahap penelitian itu salah satunya adalah tahap uji coba produk, kemudian evaluasi dan nanti menghasilkan sebuah. Jadi itu bukan hanya sekali dan bukan hanya satu orang. Itu ya, itu untuk penelitian ke depan. Ini ada masukan juga kriuk tadi kan? Berarti penghalusannya kurang lama. Saya enggak, sebetulnya saya anak soleh ini. Kesini Mbak, supaya ini sepertinya supaya nggak lengket ini yang ada seperti yang dijual apa kalau di sana itu di dodol. Nah, ya itu gimana? Ini kan lengket banget ini supaya ya agak gitu. Baik Pak. Ini dari percobaan, kita melakukan 4 kali percobaan. Dari percobaan sebelumnya adonan tersebut tidak lengket. Mungkin karena adonan terakhir ini kita mengaduknya kurang lama dalam pengadukan jenangnya. Kita mengaduk jenang kita sampai 3 jam. Mungkin ini kurang lama dalam proses pengadukannya sehingga menempel di plastik. Lalu dalam pembuatan jenang kita juga sama sekali tidak memakai minyak ataupun bahan-bahan lainnya. Sehingga jenang ini pure bahan alami dari buah mengkudu dan tambahan-tambahan bahan alami lainnya. Kalau rasanya juga bahan yang kita modal yang kita buat itu sekitar 60.000. Kita menghasilkan 50 jenang seperti ini. 50 jenang. Lalu untuk penjualan rencana kedepannya kita ingin memadamkan di Nika. Kita mengisi Nika itu menggunakan 13 jenang mengkudu. Kita jual sekitar 18.000 atau 20.000. Karena ini jenang yang dalam kesehatan mata dan bahan-bahan pengawet lainnya, Bapak. Satunya berarti 1.500. enggak apa. Ya nanti ya untuk ini kan produk makanan ya. Ya. Untuk konsumsi. Kemudian
penelitian Renova ini kan supaya ada kaitannya dengan apa kehidupan ekonomi. Jadi nanti kelengkapan penelitian juga dihitung itu. Nanti misalnya biaya produksi habis berapa, ini berapa diestimasi, kemudian nilai jualnya berapa, itu juga sudah diterangkan di penelitian nanti. Jadi lebih kompleks. Tapi sebelum ke masyarakat memang harus uji cobanya jangan hanya sekali, berkali-kali. Kalau udah berani nanti coba tawarkan ke Koperasi Merah Putih yang akan segera. Itu kelurahannya mana? Kelurahanmu mana? Desa. Atau nanti dibuat bersama ditawarkan ke Koperasi Merah Putih. Karena saya usulkan koperasi hanya cuma sifat pinjam, tapi juga langsung yang produksi real. Nah misalnya seperti bukan sebuah bisa diekspor. Nah itu ya gitu. Dan pengembangannya kemasan selain apa yang menjadi bahan-bahan juga dicantumkan manfaat khasiat dari menggunakan itu. Nah, apakah lebih menarik? Kita kok 18 atau 20.000? 18.000 13. Berapa dijual ya? Jual berapa? 18.000 itu atau? Masih mahal kalau isi 13 dijual 18.000 atau 20 itu. Aku belum rombong. Gimana Terus terang enggak? Saya rasa grip enggak ini tadi? Saya butuh. Enggak grip enggak? Butuh ini? Mungkin perasaan saya. Pas jenenge Pak Dio kok ana kriuk ya. Cuma lengket banget. Ya, agak lengket. Ya ini itu. Tapi secara rasa dipertahankan. Untuk komposisinya, kita juga memiliki rencana untuk kedepannya untuk menambah variasi dari jenang tersebut seperti menambah topping mete atau wijen di atasnya. Ya. Lalu kita juga akan menambah ingredients dan catatan gizi dalam menggudu tersebut. Tujuan kita itu mau menambah ragam jajanan khas Flores. Kalau lihat casingnya sudah menarik tapi Terima kasih. Pantun enggak? Tidak. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan nih Bapak Ibu Dewan Juri. Saya bersama tim Renova mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.